sekitar 2 ribuan rupiah aja. Jadi bagaimana sih beberapa tahun ke depan? Potensi pertama itu ya staking. Kalau dengan Anda beli 1000 koin satu lot ya, dalam waktu 3 tahun dengan diikut konsorsium 0,5% per hari, itu 1000 koin akan bertambah menjadi sekitar 30.000 koin 3 tahun. dalam 3 tahun ke atas. Jadi dari satu koin ini 1000 koin itu 3 tahun ke atas akan menjadi sekitar 30.000 koin. Oke. Jadi koin kalian bertambah. Oke. Potensi kedua kenaikan harga. Tapi saya nggak usah bilang dulu kenaikan harga. Saya bilang anggap gini aja. Kalau misalkan harga nggak naik, kalian beli sekarang 2.000, 3 tahun lagi harganya tetap 2.000. Tapi koin kalian bertambah nggak? Tambah. Bertambah. Artinya kalau kalian beli sekarang 1.000, contoh keluarkan uang 2 juta, 3 sampai 5 tahun ke depan 30.000 kalian jual juga tetap 2.000, Anda sudah dapat berapa? Kalikan 60 juta. 60 juta. Tapi ada yang mau beli pasti ada yang mau beli. Ya ada, kalau kita sudah masuk market. Tapi saya bilang yang kedua tetap pasti naik. Mengapa saya yakin pasti naik? Seperti pertanyaan kamu tadi, ya kan? Sekarang logikanya begini, contoh, ya. Tanah di Surabaya ini 10 tahun lalu dengan sekarang mana lebih mahal? Mahal sekarang. Mengapa bisa lebih mahal? Data penduduk. Mengapa bisa lebih mahal? Surabaya ini kan sudah ada batasnya nih. Jadi luar sudah ada Kabupaten Sidoarjo, sebelah sana sudah ada Kediri, dari mana, ya kan? Ketika tanah ini, Surabaya ini sudah dipetakan, ya, begini besarnya, itu bisa bertambah nggak? Secara besar mendadak. Bisa mengecil nggak mendadak? Nggak bisa. Segini. Ketika populasinya bertambah, apa yang terjadi? Yang beli tanah semakin banyak. Sehingga harganya naik. Artinya ketika suatu supply itu tetap, tapi demand-nya permintaan itu naik, hukum ekonomi harga akan naik. Sama, koin kita diciptakan cuma 800 juta koin. Tidak lebih, tidak kurang, 800 juta saja. Tetapi yang kita jual keluar, yang kita keluarkan dari perusahaan cuma 100 juta. 20 juta di pre-ICO, 80 juta di ICO. Sisanya 700 juta itu dikeluarkan sedikit-sedikit untuk staking. Hasil dari staking. Sehingga 1000 koin kalian bisa menjadi 30.000 koin beberapa tahun ke depan, ya kan? Ketika demand naik, harga koin gimana? Naik. Oke? So, yang jadi pertanyaan bagaimana cara kita membuat demand naik? Ya. Makanya simple. Aset kripto kita adalah aset utility. Kita masuk ke dalam kategori utility token. Utility token artinya token ini mempunyai fungsi untuk sebagai aset penggunaan di virtual. Project-project dari project-project bersifat universal, ya. Kekuatan kita ada 3, kelebihan kita ada 3. Yang pertama, kita punya perusahaan PT Juara Usaha Bersama resmi. Kita punya kantor di Batam saat ini dengan gedungnya 8 miliar. Terus kita juga punya owner, ya ownernya juga tadi mana orangnya? kemana-mana juga mampir, ya kan, nggak pernah sembunyi, ya kan? Ya kan? Ya, jadi selama ini kalian main ICO atau koin-koin lain ada yang scam kan ownernya nggak pernah ada. Ya. Terus yang kedua, kita punya komunitas Gocem. Komunitas Gocem sampai saat ini kita sudah punya 90.000 user. Pengaruhnya apa? Ini penting sekali. Oke? Kebanyakan koin lain mereka ciptakan koin, mereka jual, mereka baru bentuk komunitas. Jadi koinnya dulu baru komunitas. Kalau kita kan komunitas dulu, baru koin. Walaupun komunitas kita sebagian ada yang tukang ribut, tapi ada sebagian juga yang loyalitasnya bagus kepada perusahaan, percaya kepada perusahaan. Contoh seperti di Kupang kemarin, di Batam, ketika kita cerita ini, leader-leadernya dia bilang, saya nggak akan jual kok. Token saya nggak akan saya jual. 2024, 2005 masuk exchange pun saya nggak jual. Saya wariskan untuk anak saya karena saya yakin, saya percaya kepada Gocem. Artinya dengan adanya komunitas ini, ketika kita masuk exchanger, ya, harga itu nggak akan langsung drop habis. Kebanyakan kalau koin dibuat, baru ada komunitas. Komunitas itu cuma bersifat semuanya investor. Ketika masuk exchange harganya tinggi, mereka langsung jual semua untuk mengambil keuntungan. Tapi dengan adanya komunitas, kepercayaan itu lebih tinggi.
Jadi lebih terdistribusi koin kita. Nah, yang ketiga yang paling penting, ya, kita punya project real, yaitu game online. Oke, mungkin kalian di sini Surabaya, saya nggak tahu di Batam itu beberapa tempat itu ramai sekali, setiap di kopitiam atau di warung kopi itu orang pada main, contohnya Chip. skater, tahu, kayak domino. Ya. Ya, kita akan buat game seperti itu. Itu perputaran koinnya banyak nggak? Banyak, Pak. Banyak. Jadi ketika kita buat game seperti itu dan menggunakan si token, gimana si token? Diminati nggak? Kira-kira diminati. Dan gamenya menarik atau enggak? Saya bilang skater itu, seperti skater itu contoh, ya. Dan banyak lagi game lain. Jadi mengapanya gini? Ketika kita sudah bisa membuat demand naik dan supply tetap, harga pasti naik. Jadi target harga kita minimal 1 juta. Jadi kita akan masuk exchanger mulai dari 150.000. Target saya akan naik minimal sampai 1 juta. Jadi kalau 30.000 tadi, kalau kita kalikan dengan harga tidak naik, 60 juta kalian dapat. Tapi kalau kita kalikan dengan target saya, kalau berhasil 1 juta, 30.000 kali 1 juta, 30 miliar. Ini potensinya. Ya, karena saya yakin akan bisa naik sampai 1 juta. Gak usah mulu-mulu, karena Bitcoin hari ini 900 jutaan, Ethereum hari ini 60 jutaan. Kita nggak usah mulu-mulu seperti mereka, kita 1 juta aja itu bisa tercapai. Karena market kripto saat ini sangat besar, ratusan triliun setiap bulan di Indonesia saja loh. Perdagangan kripto di Indonesia saja setiap bulan mencapai ratusan triliun. Bayangkan. Jadi makanya pemerintah kita sekarang tahun depan juga rencana mau buka bursa kripto sendiri, karena memang transaksinya di Indonesia ratusan triliun setiap bulan. Dari Indonesia bukan rupiah lagi, tapi ratusan triliun US dollar. Ya, jadi potensinya itu besar. Tapi gimana ya dengan kemarin ada MUI keluarkan apa itu? MUI keluarkan pernyataan bahwa cryptocurrency itu haram. Nah, itu. Cryptocurrency itu artinya apa? Currency itu uang. Artinya begini, sebenarnya kayak Bitcoin, Ethereum segala macam si token, cryptocurrency dengan aset digital itu, aset kripto itu sebenarnya sama, cuma penamaan atas fungsinya saja. Jadi MUI mengharamkan cryptocurrency tapi menghalalkan kripto aset. Beda ya? Beda aset kripto. Jadi sebenarnya barangnya ini sama. Tapi fungsinya beda. Kalau digunakan sebagai alat pembayaran itu haram karena tidak ada dasarnya. Ya. Tapi kalau digunakan sebagai diperdagangkan sebagai komoditas itu halal. Karena suka sama suka. Halal atau haramnya suatu barang itu kan berdasarkan penggunaannya, caranya, bukan berdasarkan alatnya. Contoh, kita punya pisau. Kalau pisau kamu pakai membunuh, salah pisaunya, Salah orangnya. ya kan? Tapi kalau jadi pisau itu nggak bisa dibilang haram. Oke, contoh, ada bank syariah, ada bank umum, ya kan? Bank umum dibilang halal, dibilang haram. Bank syariah halalnya, ya. Tapi sama-sama rupiah nggak? Apakah rupiahnya yang halal atau haram? Enggak, tapi caranya. Jadi MUI mengharamkan cryptocurrency, tapi menghalalkan aset kripto. Ya. Baru tadi aku tanya bilang dia. Ini pasti orang tanya karena memang lagi booming saat ini. Oke. Tapi kalau di musim Covid itu gak ada halal, gak ada haram Oke. ya. Semua halal aja. Perbedaan cryptocurrency dan aset kripto, mana yang haram? Barangnya sama, cuma fungsinya aja gini. Oke. Nih. MUI menyatakan mata uang kripto ya haram sebagai mata uang. Nah, tapi meski demikian maka uang kripto tetap diperbolehkan untuk diperjualbelikan sebagai aset digital. Jadi kayak koleksi istilahnya. Ya, untuk jual beli, karena jual beli itu kan suka sama suka, nggak ada larangan. Kalau dibuat kayak
uang nggak boleh, tapi kalau dibuat koleksi boleh. Boleh sebagai komoditas seperti emas apa gitu. Contoh dalam Islam kan ada ajaran. Salah satunya laki-laki nggak boleh pakai emas. Iya. Tapi kamu beli emas boleh nggak? Boleh. Boleh. Bukan salah emasnya, cuma pakainya nggak boleh. Iya betul. Paham nggak? Pernah saya tawarkan itu kan, mana ada yang bilang ini haram. Enggak, cryptocurrency-nya haram karena kalau kripto digunakan, karena kalau sebutannya cryptocurrency, currency itu kan artinya mata uang. Nah, kalau digunakan sebagai mata uang dia haram. Tapi kalau digunakan sebagai aset kripto itu halal. Artinya cuma untuk dijual belikan aja, berjual belikan sebagai aset, bukan sebagai mata uang. Indonesia kan sering buat judul, orang ini kan suka lihat judul tapi nggak lihat isinya. Ini yang orang-orang kita sukanya. Tapi begitu dibuka isinya, dibaca baru ngerti. MUI haramkan cryptocurrency. Kan judulnya begitu kan? Tapi nggak dibaca. Cryptocurrency haram katanya.